Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Politik Soekarno, terutama pada masa kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia pertama, 1945 hingga 1967, sangatlah kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ideologis, dan sosial pada zamannya. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang politik Soekarno. 1. Nasionalisme dan antikolonialisme. Soekarno adalah seorang nasionalis yang gigih dan antikolonialis. Sebagai pemimpin proklamator kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ia memainkan peran penting dalam memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda. 2. Pancasila. Soekarno adalah pendukung dan pendiri Pancasila, dasar falsafah negara Indonesia yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Politik luar negeri aktif. Soekarno dikenal karena politik luar negeri yang aktif, yang dikenal sebagai politik luar negeri bebas dan aktif. Ini termasuk upaya untuk mempromosikan kemerdekaan dan persatuan di antara negara-negara berkembang, serta peranannya dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. 4. Ideologi nasionalis sosialis. Soekarno menganut ideologi nasionalis sosialis yang mencoba untuk mencampurkan prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia dengan sosialisme. Ia mendirikan partai politik bernama Partai Nasional Indonesia, PNI, yang mengusung ideologi tersebut. 5. Manipol Usdek. Selama masa pemerintahannya, Soekarno menerapkan konsep Manipol Usdek, yang merupakan kependekan dari manipolitik, ideologi, revolusi, ekonomi, sosial, budaya, dan kebahagiaan. Konsep ini mencerminkan pandangan politik dan ekonomi Soekarno yang mencakup nasionalisme, sosialisme, dan ketuhanan. 6. Orde Baru. Pada tahun 1966, Soekarno terguling dari kekuasaan oleh Soeharto dalam apa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, atau G30S, PKI. Ini mengakhiri masa kepemimpinan Soekarno dan memulai era Orde Baru di Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto. Politik Soekarno seringkali menjadi subjek penelitian dan perdebatan, karena peran dan keputusannya yang kontroversial dalam sejarah Indonesia. Meskipun ia dianggap sebagai bapak pendiri Indonesia yang telah berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan, beberapa kebijakan dan tindakannya juga mendapat kritik keras dari sejumlah pihak.